Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang rencana usaha untuk membuat produk besi dan mengembangkannya. Adapun PPT ini yang disusun oleh Anissa Amelia Saharani, Caza Ramdhani, Egy Triana, dan Muhammad Rafli. Jadi nama perusahaan yang akan saya sampaikan yaitu Cipeng Construction dengan jenis usaha jasa. Bab 1, aspek umum. 1.1 latar belakang. Perusahaan ini memproduksi suatu produk yang sangat penting untuk memberi keselamatan dan keamanan bagi penghuni rumah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian atau bahaya yang lainnya. Pagar ini terbuat dari besi hollow yang banyak diminati sebagai material pagar, karena beberapa campuran bahan yang terdapat pada besi ini membuat pagar rumah Anda kuat dan tahan lama. Tak hanya itu, pagar yang terbuat dari besi hollow juga dapat membuat rumah Anda tampak lebih mewah. Produk ini memiliki harga yang cukup relatif dan unggul sesuai dengan kualitas, bahan, dan kerumitan pembuatannya. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengelasannya fokus pada inti dalam memberikan jasa perencanaan dan perancangan produk. Di dalam BP ini lebih memfokuskan akan produk pagar besi. Perusahaan ini lebih mengarah ke pengembangan produk karena produk yang diperdagangkan adalah pagar besi. Pagar besi ini memiliki banyak sekali bentuknya yang sesuai dengan keinginan klien. Namun, perusahaan bisa lebih mengembangkannya lagi. Pesan klien sesuai dengan kriteria yang tercipta oleh klien dan produksi. Produsen bisa memberikan kesempatan kepada klien untuk kritik dan sarannya. Pada produk ini juga memiliki ketahanan produk yang bisa dikarenakan menggunakan kualitas bahan yang unggul, yaitu besi hollow, dan klien tidak akan menyesal dengan jasa konstruksi pagar besi kami. Dengan terbentuknya bisnis plan membuat perusahaan berada di jalur yang tepat dan mengurangi resiko kegagalan karena bisnis plan. Bisnis plan ini memiliki informasi dasar terkait usaha seperti adanya visi misi, target pasar, dan anggaran yang spesifik sesuai dengan data. Dengan adanya bisnis plan akan menjadi tahu mengenai tren pasar yang membuat produk itu menarik. Bisnis plan tersendiri ini mampu membantu untuk evaluasi perusahaan secara berkala dengan periode yang sudah ditentukan. Namun, dalam evaluasi ini harus dilihat secara objektif dan memiliki data yang kuat. 1.2 Profil usaha atau perusahaan. Nama usahanya itu Cipeng Construction. Badan usahanya itu CV. Jenis usahanya itu menggunakan jasa. Dan tempat usahanya itu di Jalan Komarudin 2 dalam Penggilingan RT 04 RW 008 nomor 7 Cakung, Kota Jakarta Timur. Adapun visi dan misi perusahaan yaitu visi perusahaan menjadi perusahaan jasa konstruksi yang unggul dan terpercaya yang dikenal integritas yang tinggi. Misi perusahaan itu yaitu 1. Dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dan inovatif. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders. Yang ketiga itu menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Di samping kiri ada manajer keuangan yang diperankan oleh Egy, dan yang di sebelah kanan ada manajer teknik yang diperankan oleh Anissa. Kemudian di bawah manajer keuangan ada administrasi, di bawah manajer teknik ada pemasaran. Di bawah kedua administrasi dan pemasaran terdapat staf dan karyawan. Bab
2. Aspek produksi. 2.1 Deskripsi produk. Pagar besi minimalis ini menjadi pilihan yang tepat agar rumah terlihat minimalis, karena tampilannya menawan dan memiliki fungsi keamanan yang terjamin. Dengan desain minimalis, kesederhanaan selalu menjadi karakter utamanya. Karakter ini juga harus muncul dalam model pagar besi minimalis. Tampilannya dirancang secara simpel namun tetap harus memikat dengan gaya bangunannya yang modern. Pagar besi minimalis ini dibuat dengan sedikit atau tanpa ornamen dan ukiran sama sekali. Adapun gambar produk yang tersedia ini. 2.2 Rencana produksi. Kami merencanakan produksi selama 12 bulan sebagai berikut. Bulan pertama target produksi 46, bulan kedua target produksi 46, bulan ketiga target produksi 48, bulan keempat target produksi 48, bulan kelima target produksi 48, bulan keenam target produksi 50, bulan ketujuh target produksi 50, dan bulan ke-8 target produksi 50, bulan ke-9 target produksi 52, bulan ke-10 target produksi 52, bulan ke-11 target produksi 54, serta bulan ke-12 target produksi kita 56. Total dari selama 12 bulan target produksi 600. (2.3) Kebutuhan bahan baku dan peralatan. Berikut ini adalah kebutuhan untuk memproduksi pagar besi. Uraian besi hollow 4x6 banyaknya 6.000 satuan per meter. Harga satuan Rp31.000. Total harga Rp186.000. 186 juta rupiah. Besi hollow 2x4 banyaknya 36.000 per meter. Harga satuan 16.000. Total harga 576 juta rupiah. Besi siku banyaknya 7.200 per meter. Harga satuan 11.000 rupiah. Total harga 79 juta 200 rupiah. Dempul cat banyaknya 1.200 kaleng per kilo. Harga satuan 47.500 rupiah. Total harga 57 juta rupiah. Grendel besi 600 buah. Harga satuan Rp38.000. Total harga Rp22.800.000. Cat minyak 1.200 satuan per kaleng. Harga satuannya Rp75.000. Total harga Rp90 juta. Elektroda 1.800 satuan per bungkus. Harga satuan Rp25.000. Total harga Rp45 juta. Roda pagar besi. Roda pagar stainless banyaknya 2.400 buah per kilo. Harga satuan Rp72.000. Total harga Rp172.800.000. Amplas nomor 220 banyaknya 600 per meter. Harga satuan Rp4.700.000. Total harga Rp2.820.000. Totalnya Rp1.231.620.000. Jadi hasil biaya bahan baku per unitnya adalah Rp2.900.000.
Rp100.000. Berikut ini adalah kebutuhan untuk memproduksi tas lukis. Uraiannya las listrik portable banyaknya 4 buah, harga satuan Rp515.000, total harga Rp2.060.000. Gerinda potong 2 buah, harga satuan Rp480.000, total harga Rp960.000. Gerinda tangan 4 buah, harga satuan Rp172.000, total harga Rp688.000. Meteran 4 buah, harga satuan Rp16.000, total harga Rp64.000. Penggaris siku 4 buah, harga satuan Rp9.100.000, total harga Rp36.400. Total harga keseluruhannya Rp3.808.000. 2.4 rencana proses produksi. Di sini juga ada yang pertama membuat rancangan pagar besi, dan di bawahnya persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya pengukuran rancangan, pengembangan rancangan, catatan pagar pada pagar, proses pengeringan, pemeriksaan kembali pada produk, terakhir proses uji ketahanan pagar. 2.5 rencana proses quality control. Memeriksa kekuatan pagar besi. Sebelum dilakukan pengecatan pada pagar besi, pastikan untuk memeriksa kekuatan pagar besi, karena biasanya pada saat dilakukan pengelasan banyak terjadi kesalahan yang membuat rangkaian pada besi tidak kuat dan besi tersebut copot. Maka dari itu, pada saat proses pengelasan harus sangat kita perhatiin, mulai dari kuat arus yang digunakan pada saat proses pengelasan, diameter elektroda, tebal bahan yang dilas, serta posisi pengelasan. Kedua, memeriksa kebersihan dan kerapian. Memeriksa kebersihan dan kerapian pada pagar besi dilakukan pada saat akhir, yaitu pada saat proses pengecatan. Pada saat proses pengecatan inilah yang harus sangat diperhatikan, karena jika salah teknik pada pengecatan membuat cat tersebut gampang mengkelupas dan membuat pagar besi mudah karatan. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya pengelupasan dan mudah karat sebelum melakukan pengecatan warna, dipastikan kita mengolesi dempul cat terlebih dahulu. Setelah sudah dilakukan proses tersebut, pastikan pada saat pengecatan harus rapi. 2.6 rencana pengembangan produksi. Dalam proses pengembangan produksi, pastinya klien memiliki desain atau bentuk pagar besi yang mereka inginkan. Dengan adanya desain yang diinginkan klien, kita mampu mengembangkan desain itu agar lebih menarik, dan pastinya klien akan puas dengan jasa kita. Dalam pengembangan produksi ini, kita pastikan menggunakan bahan yang berkualitas sehingga pagar besi itu memiliki ketahanan yang kuat. Target konsumen 3.1 calon konsumen. Targetnya yaitu orang yang membangun rumah atau renovasi sehingga membutuhkan jasa konstruksi seperti pagar besi. 3.1.2 jangkauan pemasaran. Di jangkauan pemasaran, produk dari perusahaan kami yaitu untuk yang berada di daerah Jabodetabek. 3.1.3 situasi persaingan. Persaingan langsung ada, yaitu penjual pagar besi dari besi beton dan baja. Substitusi seperti pagar tumbuhan, pagar kayu jati, dan pagar bambu.
3.2 Strategi pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix. 4P. Produk yang dibuat adalah pagar besi. Price atau harga. Harga produk kami adalah 4.500.000. Promotion atau promosi. Jasa kontribusi kami biasanya mempromosikan lewat media sosial, online, situs iklan, dan marketplace seperti Facebook, Instagram, Bukalapak, OLX, Tokopedia, dan juga mempromosikan secara offline dengan membuat banner dan brosur. Place atau lokasi. Lokasi bisa kami adalah Jalan Komarudin 2 dalam Penggilingan, RT 04, RW 005, nomor 7, Cakung, Jakarta Timur. .2 Pelayanan konsumen. Upaya yang kami lakukan agar banyak yang memakai jasa konstruksi kami, itu dengan mengadakan diskon untuk pelanggan yang sering memakai jasa kami, dan pastinya ada masa garansi untuk pagar besi ini selama 1 tahun. 3.3 Analisa pemasaran. 3.3.1 Analisa SWOT. Strategi karena bahan yang kita pakai pastinya berkualitas, yaitu besi hollow yang membuat pagar besi lebih kuat dan tidak gampang rapuh, seperti kami pastikan tidak gampang berkarat karena sebelum pengecatan sudah kami beri dempul, serta pemilihan lokasi yang strategis di kota Jawa Timur. Weakness. Kelemahan pada saat proses pengolahan pasti ada beberapa kendala seperti diameter elektroda, tebal bahan yang bilas, serta posisi pengelasan. Maka dari itu, pada saat proses pengelasan harus berhati-hati agar pada penyatuan besi satu dengan besi lainnya menggunakan elektroda tidak mengalami copot. Opportunity. Jasa konstruksi ini memiliki banyak sekali peluang tinggi dikarenakan masih sedikitnya jasa konstruksi yang berada di daerah Jawa Timur. Trade. Pastinya ada pesaing di bidang jasa konstruksi yang menawarkan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Kebutuhan dan keinginan masyarakat berubah serta jumlah perusahaan pesaing yang mengincar properti premium untuk ditawarkan semakin banyak. 3.3.2 Analisa STP. Segmenting, yaitu orang yang ingin merenovasi rumah agar terlihat lebih modern. Targeting setelah ditentukan dari segmenting calon konsumen utama kami adalah laki-laki dan perempuan yang banyak diminati golongan menengah atas serta orang-orang yang membutuhkan pada saat membangun rumah. Positioning. Jasa konstruksi dari CV Cipeng Construction dijamin unggul produknya. Dilanjut oleh Egy, bab 4, aspek sumber daya manusia. 4.1 Kebutuhan anggota perusahaan. Yang kita butuhkan, pertama, direktur 1 orang, manajer keuangan 2 orang, manajer teknik 1 orang, manajer administrasi 1 orang, manajer pemasaran 3 orang, staf atau karyawan 10 orang. 4.2 Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. A. Presiden Direktur, pemilik sekaligus penanggung jawab dari segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tugas direktur memimpin, mengelola, dan mengarahkan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan, serta terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.
2. Mengontrol, memelihara, dan mengelola aset perseroan. 3. Menyusun rencana kerja tahunan berupa anggaran dasar tahunan perseroan yang diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui sebelum dimulainya tahun anggaran yang relevan. Manajer keuangan, orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Tugas manajer keuangan menyusun perencanaan keuangan perusahaan. 2. Mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan. 3. Membantu pengambilan keputusan terkait investasi. 4. Menjadi narahubung perusahaan pada pasar keuangan. C. Manajer teknik. Tugas manajer teknik yaitu meneliti dan mengembangkan desain dan produk. 2. Pastikan produk mendapat dukungan dari manajemen atas. 3. Berikan instruksi yang jelas dan ringkas kepada tim teknik. 4. Periksa kerja tim mereka untuk akurasi teknis. 5. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan manajer dan staf lain. D. Manajer administrasi, merencanakan dan mengkoordinasikan prosedur dan sistem administratif. 2. Menilai kinerja staf dan memberikan pembinaan dan bimbingan untuk memastikan efisiensi maksimum. 3. Memantau biaya dan pengeluaran untuk membantu dalam persiapan anggaran. 4. Mengawasi layanan fasilitas kegiatan pemeliharaan dan tenaga perdagangan. E. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mengelola berbagai kampanye dan inisiatif perusahaan. Tugas dari manajer pemasaran: 1. Memimpin survei marketing dan kompetitor. 2. Membuat strategi untuk kampanye pemasaran dan mengimplementasikannya. 3. Mengkomunikasikan produk perusahaan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 4. Memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran. F. Staf atau karyawan, menerima dan mengerjakan pekerjaan dari pihak manajerial. 2. Mengikuti instruksi manajer. 3. Mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar. Kompensasi untuk 12 bulan atau selama 12 bulan. Direktur dibutuhkan 1 orang, dikali dengan gajinya 14 juta, dikali selama 12 bulan, totalnya 168 juta. Manajer keuangan dibutuhkan 2 orang, dikali gajinya 8 juta, dikali 12 bulan, totalnya 192 juta. Manajer teknik dibutuhkan 1 orang dengan gaji 6.500.000 dikali 12 bulan, hasilnya 78 juta. Manajer administrasi 1 orang, gajinya 6.500.000 dikali 12 bulan, hasilnya 78 juta. Manajer pemasaran dibutuhkan 3 orang dengan gaji 5 juta dikali 12 bulan, totalnya 180 juta. Staf dibutuhkan 10 orang dikali 3.500.000 dikali 12 bulan, hasilnya 420 juta. Dengan total seluruhnya 1.116 juta rupiah. Bab 5. Aspek keuangan. 5.1 ada proyeksi break even point (BP). 5.1.1 Total biaya tetap atau total fixed cost (TFC). Di sini ada yang pertama uraian gaji yang sudah ditetapkan pada bab 4 dengan nilai 1.116 juta rupiah. Biaya peralatan berada di rincian di aspek dengan harga Rp3.808.000. Biaya pemasaran berada di aspek pemasaran bab 3 dengan harga Rp1.220.000. Dengan total keseluruhannya menjadi Rp1.120.100
1.120.128.000 rupiah. Lima titik 1.3 laba per 5.1.2 biaya tetap variable cost atau VC. Biaya bahan baku per unit itu 2.052.700 rupiah. Diketahui dari dasarnya di aspek produksi. Biaya variabel atau unit sama dengan total biaya variabel dibagi kuantiti. Di sini total biaya variabelnya yaitu 1.231.620.000 rupiah dibagi sama 600 unit yang selama 12 bulan sama dengan hasilnya itu 2.052.700. Lima titik 1.3 laba per unit. Sudah kita fixin bahwa harga jual per unit itu 4.500.000 dengan diketahui bahwa biaya bahan baku per unitnya 2.053.000 yang sudah kita bulatkan. Laba per unitnya itu ada 2.259.000 rupiah. Titik dan itu kan sudah kita ketahui 1.120.128.000 yang sudah kita bulatkan. Laba per unitnya yang sudah kita hitung 2.259.000. BP per unitnya itu sudah kita hitung 496.000, itu sudah dibulatkan. Kita 128.000 rupiah. Laba per unitnya 2.259.000. Harga jual per unitnya 4.500.000 dan BP-nya 586.500 rupiah. (5.1.5) grafik BP. Di sini bisa kita ketahui grafik dari kita mencari TR dan TC terlebih dahulu. Untuk mencari TR, BP unit dikali harga jual. Dan di sini tuh BP unitnya itu 496 dikali 600 sama dengan 536.400 dan TC-nya itu diketahui dari biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dikali BP unit, yaitu 1.120.128.000 ditambah 2.052.700 dikali 496 dengan hasil 2.138.267.200 yang sudah kita bulatkan. Untuk mencari TFC itu sudah ada di hasilnya, yaitu 1.120.128.000. TVC-nya itu 1.231.620.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, titik BP terjadi pada saat perusahaan harus menjual 496 unit dengan harga 2.052.700 rupiah sehingga mendapatkan omset sebesar 2.232.000.000 rupiah.
Baik, itu aja yang dapat rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau belepotan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.